Meja dilurusin ya, meja kursi dilurusin di depannya ya, lihat samping kanan kirinya. Ya, yang masih ngantuk boleh minum air putih dulu biar seger, boleh cuci muka. Ya, biar jangan ngantuk ya, pas ibu nanti nerangin materi. Di sini ada yang nggak masuk? Surya, sakit izin atau belum? Raisya Nur Fitriani, Raihan Lafani Putra, Rukia Setia Kusuma, Salwa Mutiara, Sandi Wahyono, Sinta udah connect, jadi kita mau ice drinking, namanya calming stick. Jadi di sini ibu ada spidol. Nanti spidolnya ibu kasih ke misalkan dari Raul. Nanti dari Raul salurin ke teman sebelahnya. Jadi memutar yang mengulang. Tapi nanti ibu juga nyetel lagu. Jadi kalau lagunya ibu hentikan lagunya. Nah nanti terakhir orang terakhir yang bawa spidol harus jawab pertanyaan dari ibu. Biar hasil ya. Tapi nggak apa-apa ya, boleh mukanya tetap. Kalian boleh buka HP nggak apa-apa. Oke ya. Siap-siap ya, harus fokus. Oke, sambil berdiri ya. Berdiri atau duduk nih? Duduk. Duduk atau berdiri aja ya biar jangan ngantuk ya. Ini kan temennya ada yang ngantuk nih. Ya berdiri aja ya. Ya berdiri ayo, berdiri ya. Ingat ya. Iya, itu ya. Kita lanjut lagi. Alat-alat pembayaran gampang. Ya. Money. Kartu debit. Transfer kayak di mana? Kan banyak. Oke, boleh ya. Terus jadi tujuan belajar kita hari ini ya, ibu harap kalian bisa ya menjelaskan apa sih arti uang itu gitu. Terus gimana sejarahnya gitu. Terus kalian juga bisa menjelaskan bagaimana fungsi, jenis, sama syarat
bagi kamu artinya apa? Apa terserah kamu Pak? Artinya uang itu apa? Yang punya nilai. Oke, ada yang mau nambahkan? Buat pembayaran. Terus? Bukti? Buat transaksi. Oke. Itu ya. Arti uang tadi yang udah disebutin teman kalian. Ada yang bilang buat pembayaran, ada yang buat transaksi, terus ada nilainya juga. Ibu jelaskan aja. Jadi di daerah Walokan, sekitar Labuan Bajo itu, ya ada pasar namanya Pasar Banten. Jadi setiap hari Selasa di jam 6 pagi sampai jam 10 itu mereka tuh melakukan barter. Jadi mereka misalkan mau beli ikan nih, mereka tuh barternya bisa pakai buah, bisa pakai daging, seperti itu. Jadi di sana itu nilai uang itu malah lebih kecil daripada nilai uang barang di sana. Itu ya tadi pasar barter di Warloka. Terus ada satu daerah lagi yang masih nerapin barter di Papua. Ya, kalau di Papua pedalaman itu mereka misalkan nih, mereka pengen beli 2 bungkus Indomie, mereka itu harus barter pakai ikan, pakai daging, ya. Yang barternya itu malah lebih mahal dari harga Indominya. Ya, tadi ya. Kalau barter, ya. Saatnya Melakukan barter pembayaran ya. Kita dari kamu. It's time to begin the second Biar pengertian uang, tadi kan udah dijelasin ya sama teman kalian. Uang itu tadi buat jajan, buat belanja, buat transaksi, pembayaran, bayar kas. Tadi ada jawab foya-foya juga. Oh, parah banget ya foya-foya nih. Oke, jadi pengertian uang dalam ekonomi itu ya media atau alat pertukaran dan juga alat pembayaran ya yang dapat diterima secara umum. Ya, uang tuh ya kayak uang kertas, uang logam yang kita pakai, yang kita buat jajan sehari-hari itu uang. Terus sejarah uang, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Udah paham semuanya? Paham ya? Oke, jadi di sini Ibu ada tugas kelompok buat kalian. Atau PPT aja, tulisan aja juga di APS sama di buku aja nih kayak jadi hari ini cukup kalian itu emang lebih praktis daripada penggunaan kartu secara fisik, karena memang dilihat kalau misalkan kita menggunakan kartu fisik itu akan lebih ribet. Misalkan kita harus membawa card holder untuk. Saya mau bertanya, ini dengan kemajuan teknologi yang ada, teknologi pembayaran itu kan pasti banyak banget ya. Bagaimana ada satu teknologi benar-benar maju yang memungkinkan kita membayar hanya dengan sidik jari kita? Apakah teknologi seperti QRIS dan kartu akan tetap relevan atau akan tertinggal? Oke, baik, apa? Baik, terima kasih Surya untuk pertanyaannya. Itu sih palingan nggak bakalan terlupakan juga. Palingan di masa depan dipakai lebih banyak lagi nanti. Dan kita kan bisa lihat contohnya ya, kayak di kantin tuh ada yang pakai kris gitu. Itu bisa membuat misalkan mobile banking atau alat pembayaran digital, QRIS. Nah itu ya mungkin terjadi karena adanya perbedaan preferensi, perbedaan kesukaan dari tiap orang. Nah tadi kan ada yang tanya nih, tadi pertanyaan dari Raul sama Malika, dampaknya gimana sih? Dampak masa depan, dampak perekonomiannya. Tentu dampaknya itu kalau kita menggunakan kartu debit ya, kartu kredit ataupun menggunakan alat pembayaran digital, tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih praktis tadi ya, cepat dan efisien. Jadi nggak perlu manual gitu. Jadi perputaran uang dari nasabah kemudian ke pihak penjual, kemudian dari pihak penjual ke bank umum, ya bank umum kayak BRI.
udah